Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruciardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah berada di episode 54. Masya Allah ya, sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama. Dan banyak sekali insya Allah ya, wawasan dan ilmu-ilmu baru yang kita ketahui sama-sama. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan yang awalnya keliru, kita jadi oh ternyata begitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Harapannya memang program ini bisa meluruskan kekeliruan ya. Kemudian juga teman-teman semua, saya pribadi khususnya mengetahui hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Seperti itu ya. Nah seperti biasa saya akan membacakan 3 pertanyaan yang nantinya akan kita kaji bersama-sama Ustadz Zulham insya Allah ya. Namun sebelum saya bacakan, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama, silahkan tanyakan langsung. Ya, kita langsung aja hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang pertama. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang dimaksud dengan mencari nafkah? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Nafkah berasal dari kata nafaqah ataupun anfaqa yunfiqu nafaqatan atau infaqan. Artinya ialah memberikan. Maknanya adalah nafkah ialah pemberian kalau seandainya dia seorang suami yang dia berikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Dan kita sebagai para suami diperintahkan oleh agama kita untuk menafkahi atau memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami ya atau seorang ayah hendaklah dia memberikan nafkah yaitu berupa makanan ataupun berupa ya pakaian dan tempat tinggal kepada istri-istrinya atau kepada wanita telah melahirkan anaknya. Ini diantara kewajiban kepada seorang muslim, khususnya bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Nah khususnya untuk nafkah kepada istri. Di sini para ulama kita menyebutkan bahwa nafkah kepada istri itu ada nafkah secara zahir. Ya nafkah yaitu zahiriyah yaitu nafkah yang berupa harta. Ya makanan, pakaian, tempat tinggal di antara bentuk nafkah kepada istri. Ada juga nafkah yang kedua adalah nafkah secara batin, nafkah batiniyah. Yaitu ya tidak hanya sekedar seorang suami itu memberikan nafkah harta saja. Tempat tinggal, makan ataupun pakaian tidak. Wajib juga dia memenuhi hasrat ya ataupun memberi nafkah batin kepada istrinya. Karena setiap kita laki-laki maupun perempuan Allah berikan dia hasrat ataupun nafsu ataupun keinginan ya untuk melakukan secara biologis, artinya melakukan perbuatan-perbuatan suami istri. Secara fitrahnya begitu. Ya. Maka ketika ada seorang suami, iya dia penuhi nafkah lahirnya. Ya, dia kasih makan, tempat tinggal, pakaian. Tapi dia tidak memenuhi nafkah batinnya sehingga membuat si istri merasa tertekan, merasa sakit hati. Terjadilah ya kecekcokan dalam rumah tangga ataupun ketidakadilan ataupun hal-hal yang bisa memperburuk keadaan rumah tangga. Maka ini dilarang. Ya, haruslah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah lahiriah ataupun nafkah batiniyah. Lahir dan batin dia berikan kepada ya istrinya tersebut. Nah, mengenai nafkah juga ya termasuk juga memberikan nafkah kepada anak, tentunya maknanya adalah nafkah berupa tempat tinggal, ya makanan, pakaian,
Atau juga seorang anak yang memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang tak bisa bekerja kembali, maka wajib dia memberikan nafkah kepada orang tuanya tersebut. Ya, jangan dilalaikan. Dan termasuk ancaman dari Nabi ialah orang yang tak mau menafkahkan orang yang dia wajib menafkahi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudai aman yaul. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Dia wajib menafkahi istrinya tapi nggak mau dia nafkahi, ataupun anak-anaknya nggak mau dia nafkahi, maka dia mendapatkan dosa dalam agama kita. Allah murka kepadanya. Padahal Allah wajibkan kepada dia untuk menafkahi anak dan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah ya. Teman-teman, ternyata nafkah itu artinya memberikan ya. Jadi nafkah itu berupa apa yang kita berikan, laki-laki ya, kepala rumah tangga yang kita berikan kepada keluarga kita. Baik itu makanan, sandang pangan, kemudian juga pakaian dan kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder. Kemudian juga kita memberikan lahir dan batin ya, seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu merupakan nafkah. Itu yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah, semoga apa ya teman-teman ya, terutama buat kepala keluarga ataupun yang mungkin kepala keluarganya sudah tiada, bisa berjuang ya untuk mencari nafkah kemudian memberikan kepada keluarganya dan senantiasa, dan jangan lupa yang paling penting nafkah kita itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi jangan mencari nafkah yang sembarangan gitu. Nah, kita mencuri, main judi, jangan seperti itu karena itu haram. Nafkahnya jadi tidak berkah dan tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dimudahkan dalam mencari nafkah, terutama mencari nafkah yang halal. Ya, semoga terjawab ya buat sahabat yang bertanya. Sahabat Keluarga Muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua, masih bersama Ustadz Zulham. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Apakah makanan atau bahan makanan yang diimpor dari luar negeri itu halal? Sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Zulham terkait nafkah ya, nafkah. Kemudian ini nanti akan kita bahas tentang ini tentang hal yang memang tidak saya kuasain ya, atau tidak kita nggak tahu juga ya. Ini nanti kita bahas sama-sama. Namun sebelum itu saya ingin mengajak untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Ya, kita langsung aja hubungi kembali Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah makanan atau bahan makanan yang diimpor dari luar negeri itu halal? Kabar yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah, apakah ya makanan yang diimpor dari luar negeri itu halal? Tergantung, kita lihat apa makanannya. Kalau makanannya berupa biji-bijian ataupun berupa pakaian, maka tidak ada masalah dalam agama kita. Silahkan kita beli ataupun kita makan atau kita gunakan. Selagi tidak ada unsur najis di dalam makanan tersebut ataupun di pakaian tersebut. Nah, tapi kalau seandainya ya yang diimpor itu berupa ya hewan sembelihan, umpamanya daging beku ya ataupun kambing, ayam dan semisalnya, apakah boleh kita memakannya? Kita perhatikan dahulu ya. Kalau dia dari negeri non-muslim, negeri kafir, kemudian mereka terkenal dengan tidak pernah menyembelih hewan, tahu sudah masyhur lah ya, dengan cara syariat Islam, nggak disembelih di lehernya ya, nggak dibacakan bismillah, asal saja mereka ya membunuh atau menewaskan hewan-hewan tersebut, maka tak boleh kita memakannya.
tak boleh kita memakannya. Apalagi berasal dari negeri yang mereka menyembah berhala, bukan daripada Yahudi maupun Nasrani Ahlul Kitab, ya. Maka jelas sekali umpamanya datang ya dari negeri yang kita tahu beragama bukan agama Yahudi ataupun Nasrani. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Diimpor daging dari mereka. Dan kita tahu ini bukan dari orang Islam yang dari sana. Maka tak boleh kita memakannya. Ya, tapi kalau seandainya yang diimpor tersebut daging itu berasal daripada negeri kaum muslimin, jelas sekali halal. Gak ada masalah kita untuk menikmatinya. Karena apa? Itu berasal daripada negeri kaum muslimin. Seperti negara Turki umpamanya, ya, ataupun negara Arab Saudi, Timur Tengah, negara Islam, silahkan kita menikmatinya. Nah, kalau dia berasal dari negara Ahlul Kitab, ya umpamanya, yang mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ya Indonesia mengimpor daging dari negara-negara tersebut. Ini bagaimana? Dalam agama kita sembelihan Ahlul Kitab itu dibolehkan, ya, dihalalkan. Dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan itu, ya, bahwa makan wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum, ya, bahwa makanan mereka wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka itu halal bagi kalian, artinya sembelihan mereka, ya. Tentunya sebelum kita memakan ya daging tersebut kita mengucapkan bismillah, karena kalau seandainya mereka itu menyembelihnya ya tidak mengucapkan bismillah, maka bismillahnya kita ketika mengkonsumsi daging tersebut menggantikan ya bismillah ketika dia tidak disembelih dan mengucapkan bismillah. Ini diantara ya yang perlu kita perhatikan tentang masalah sembelihan. Selain daripada hewan sembelihan, ya roti kah itu dan semisalnya, kalau kita tahu di bahannya tidak ada unsur yang mengandung najis ataupun yang haram, maka silahkan kita menikmati makanan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Nah teman-teman, ternyata ini memang sesuatu yang kita nggak boleh sepele lah istilahnya ya. Karena ini terkait makanan yang kita konsumsi itu diimpor dari luar negeri ya terutama. Itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi, kalau seandainya biji-bijian, kacang-kacangan ya itu tidak mengapa ya. Namun kalau sifatnya daging olahan, ya olahan daging, itu kita harus tabayun dulu atau cross check dulu. Itu diimpornya dari mana, kemudian kita harus lihat dulu bagaimana proses penyembelihannya. Ya, apakah sesuai syariat atau tidak. Terutama apalagi kalau diimpornya lagi dari negara-negara yang mayoritas non-muslim. Seperti itu teman-teman. Kalaupun diimpornya dari negara yang muslim, itu harus tetap kita tanya dulu untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga, karena ini terkait dengan makanan yang akan kita konsumsi nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus tetap kita harus tetap cross check dulu, kita tanya bagaimana prosedurnya. Tapi proses nanyanya ini mungkin agak memerlukan waktu yang panjang. Ya, jadi lebih baik yang aman-aman aja, cari yang di list kita aja lah ya. Ya semoga tercerahkan dan menjawab ya buat sahabat Guru Muslim. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, apakah suami boleh memerintahkan istrinya untuk bekerja di luar rumah? Mohon pencerahannya Ustadz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas sama-sama di segmen yang pertama dan kedua itu terkait nafkah, kemudian dari terkait makanan yang diimpor dari luar negeri. Nah ini yang memang harus kita perhatikan, harus kita cross check terlebih dahulu, harus kita tabayun karena ini terkait makanan yang kita konsumsi ya. Nah ini di pertanyaan yang ketiga terkait rumah tangga. Dan ini mungkin masih sering terjadi di rumah tangga teman-teman mungkin. Dan yang harus kita perhatikan ada catatan-catatan nanti disampaikan oleh Ustadz Zulham. Pastinya ya. Nah sebelum saya bacakan dan kita bertanya dengan Ustadz Zulham apa catatan-catatannya. Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz.
dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silakan tanyakan langsung. Yuk mari kita hubungi aja Ustaz Zulham langsung untuk pertanyaan ketiga. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah suami boleh memerintahkan istrinya untuk bekerja di luar rumah? Mohon pencerahannya Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Bekerja dan mencari nafkah itu kewajibannya para suami. Kewajibannya para suami. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap para suami, para ayah, ya hendaklah dia menafkahi wanita telah melahirkan ya anak mereka, artinya istri mereka. Kasih mereka pakaian, kasih mereka nafkah dengan secara ma'ruf. Menunjukkan bahwa kewajiban para suamilah yang mencarikan nafkah. Yang memberikan, dia bekerja dan mencari nafkah untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Maka di sini ya para suami tak boleh memaksa istrinya untuk bekerja. Mencari nafkah, karena kan bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Bukan kewajiban istri untuk memberikan nafkah kepada ya suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Kalau si suami terus menerus memaksa atau memerintahkan kepada istrinya, termasuk perbuatan zalim. Ya, termasuk perbuatan zalim. Dan masuk kategori hadis Nabi yang mengatakan kafa bil mar'i itsman an yudai'a man ya'un. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menyanyiakan yang dia wajib untuk nafkahi, yang wajib dia tanggungi. Enggak boleh. Nah, berbeda halnya kalau seandainya seorang istri ya dengan sukarela ya dia membantu suaminya. Dia lihat suaminya ini umpamanya pendapatan sudah bekerja keras tapi pendapatannya kecil. Cuma 5 juta per bulan umpamanya, pada pengeluaran mereka butuh 10 juta per bulan. Maka di sini umpamanya si istri mau bekerja membantu suami dalam mencari nafkah. Enggak ada masalah. Asalkan si istri bekerja dengan melihat norma-norma ataupun ketentuan-ketentuan agama kita. Seperti dia tidak bekerja di lingkungan yang semuanya laki-laki ada ikhtilat di situnya. Ya, ataupun dikhawatirkan tempat dia bekerja bisa menjatuhkan dia kepada perbuatan yang haram, zina dan semisalnya. Atau dia bekerja di luar rumah, ya nggak boleh dia itu membuka auratnya. Memakai pakaian ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ataupun menampakkan kulitnya. Ini diharamkan dalam agama kita. Tetap dibolehkan atau silahkan ingin membantu suami, tapi bekerjalah, carilah nafkah atau penghasilan yang halal. Dengan cara yang halal, tempat yang halal, ya, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ini. Nah disinilah ya seharusnya para suami hendaklah giat dan gigih dalam bekerja. Dahulu Umar bin Khattab ketika ada orang di waktu duha, kalau jam kita sekitar jam 9 ke atas menjelang waktu sholat zuhur. Kalau dia dapati orang itu di dalam masjid, dia usir. Apa kata beliau? Engkau kira Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan emas dari langit. Ya, engkau kira begitu. Artinya apa? Beliau mencela orang yang tak mau bekerja. Karena bekerja termasuk ibadah di sisi Allah. Dan rizki itu ketika kita meminta kepada Allah, Allah berikan rizki Allah, maka kewajiban kita apa? Berusaha untuk mendapatkannya. Dia kita cari. Bukan malah kita duduk santai. Enggak. Ya, bekerja, meminta kepada Allah, di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pahala dan juga akan memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Dengan cara kita tetap berusaha dan bekerja untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rezeki-rezeki kita. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali teman-teman ya. Jadi tadi ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Ustaz Zulham, terutama terkait istri bekerja ini ya. Yang pertama itu zolim ya. Kalau si suami tidak bekerja, kemudian nyuruh istrinya bekerja, itu zolim. Nah, kita sebagai laki-laki harus tanggung jawab dong ya. Kita ya tunjukkan kalau kita itu pria bertanggung jawab, kita yang mencari nafkah. Nah, namun apakah jadi boleh atau enggak? Boleh. Kalau si suami ridho dan si istri sukarela, ini boleh. Dengan catatan misalkan si suami gajinya tidak terlalu besar, ya. Kemudian si istri membantu dan suaminya ridho, ini boleh. Namun tetap ada catatan-catatan, yaitu apakah perusahaannya ini menjalankan syariat atau enggak. Misalkan si istri tidak boleh menutup aurat selama di dalam perusahaan atau selama bekerja. Ini enggak boleh. Jadi harus tetap dalam pantauan atau kita perhatikan perusahaan tersebut bagaimana aturan-aturannya.
ketika si istri kita itu bekerja di perusahaan tersebut. Nah, semoga menjadi catatan dan bisa diindahkan dan semoga kita dimudahkan dalam mencari nafkah bersama-sama ya. Sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya. Sudah kita bahas 3 pertanyaan tadi dan mudah-mudahan menjadi wawasan baru untuk kita. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.